hak amil itu sebenarnya sekedar upahnya, sekedar selama dia bertugas sebagai amil, sebagai amil untuk mengumpul zakat. Artinya kalau lebih berarti sudah salah, berdosa kan? Kalau segi hukumnya kan berdosa itu Ustaz kan? Sedikit Ustaz. Ya gimana? Karena kita diskusi kan. Seperti ini. Kalau seandainya ada amil, maka amil tersebut masuk kepada salah satu senep yang 8. Kenapa bisa terjadi perbedaan antara pembagian dengan senep yang lain? Itulah tadilah kita sebutkan, karena di kitab-kitab ini disebutkan amil itu perbedaannya tadi mungkin karena amil ini dia mendapat harta zakat itu hanya sekedar upah kerjanya. Upah kerjanya disesuaikan dengan bahasa kita mungkin keletihannya, kecapeannya. Dari sekedar itulah dia sebaiknya dia mendapatkan daripada harta zakat itu. Sehingga seandainya amil ini ada gaji diberi oleh pemerintah kan, baik itu dari desa umpamanya Pak Geci menginisiatifi bahwa amil ini dikasih honornya 150.000 satu hari untuk mengumpul harta zakat, mendata mustahik, membagikannya. Tidak lagi mereka dapat bagian daripada harta zakat tadi. Jadi mungkin dari sisi itulah maka ulama tidak menyamakan, harus sama bagian daripada amil dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah dan salam, salawat bering salam kepada Ruh Binu Alam, yakni besar Muhammad SAW beserta ahli dan sahabat beliau. Begitu juga salawat salam kepada para ulama mutaqaddimin dan ulama mutaqaddimin yang bersahabat keduanya. Baiklah, dalam kesempatan yang mulia ini pada malam Jumat bertepatan malam 25 Ramadan, karena kami selaku bagian dari pengurus masjid yang ada di kampung ini, baik Baitul Abrar maupun Baitul Makmur, karena sudah banyaknya media sosial sekarang termasuk YouTube, Facebook, jadi banyak di situ pembahasan tentang masalah terutama zakat fitrah lah, zakat fitrah, tentang kepada siapa yang berhak disalurkan, kepada siapa yang berhak untuk diberikan. Artinya di masjid itu apakah posisi imam, khatib, bilal dan lain sebagainya sebagai petugas masjid itu, apakah dia posisi sebagai amil, atau ada yang beredar menyampaikan, lebih mayoritas itu mengatakan bahwa sebagai panitia zakat fitrah. Sementara kalau kita simak penjelasan banyak juga menyampaikan bahwa apabila posisi kami itu zakat sebagai panitia, maka hak kami sebagai amil itu tidak ada hilang. Jadi harapan kami untuk malam ini khusus mengundang Ustadz Ahmad Rana berkumpul sama kami, duduk-duduk di warung kopi sambil berdialog. Maklumlah kami ini jelas bukan orang yang sekolah sebenarnya. Makanya tentunya kami harus menanyakan hal-hal seperti ini supaya ke depan kami jangan lagi salah dalam menerapkan sistem dalam pembagian zakat fitrah khususnya menjelang Idul Fitri ini. Jadi harapan kami seperti kami sampaikan tadi, kami undang Ustadz kemari, kami mohon untuk pencerahan. Utama seperti kami ulangi lagi bahwa imam, khatib, bilal yang selama ini kami lazimkan, ini bahasa lazim hukum tahap apa, cuma mohonlah pencerahan dari Ustaz, karena
pribadi agar kami bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan tidak menambah dosa pribadi atau Ustaz dalam pelaksanaannya. Jadi demikian Ustaz, lebih kurang mohon pencerahan. Nanti ini pun insya Allah dialog kita ini, diskusi kita ini, insya Allah kami juga izin kepada Ustadz akan kami tayangkan di channel YouTube kami, channel Sani. Jadi harapan kami kepada seluruh subscriber kami dimanapun berada, bagi yang baru saja menonton channel kami, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan yang sudah sering menonton channel kami, cukup tonton saja sampai selesai, dan semoga bermanfaat agar video kami untuk kedepannya. Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Wa fi kitabil hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitri fi Ramadana min Ramadana ala nasi sa'an min tamarin aw sa'an min sa'irin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw unsan muslimin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal masalah zakat. Jadi sesuai dengan penyampaian Pak Khatib tadi, khusus kita membahas zakat fitrah dalam bahasa ini. Zakat fitrah dan zakat mal yang lainnya, mustahiknya itu sama. Artinya 8 asnaf, baik itu mustahik zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat mal umpamanya seperti harta emas, perak atau kambing, lembu, unta dan lain sebagainya, atau hasil tanaman. Itu mustahik zakat itu sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah yang kita bacakan tadi ayat 60. Atau begitu juga untuk zakat fitrah di mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain ada, kalau zakat fitrah itu khusus kepada fakir miskin. Tapi kalau kita Syafi'i, zakat fitrah itu pun dibagikan kepada 8 asnaf yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allab, orang budak, orang yang berhutang, orang yang musafir, dan sabilillah. Terkait dengan zakat fitrah, di zakat fitrah ini karena sama pembagiannya atau mustahik zakatnya, yang penerima zakat itu seperti asnaf yang 8 tadi, seharusnya kalau itu dikeluarkan oleh pemerintah, maka ke 8 asnaf ini sebelum dibagi zakat fitrah harus didata. Fakir, ada miskin, ada mu'allab. Kalau ada mu'allab, harus ada bagiannya dari bagian zakat fitrah. Kemudian budak, kalau ada budak, di saat ini nggak ada lagi budak. Kemudian orang yang berhutang, kadang kita sering melupakan ini, orang yang berhutang ini ya, dalam pembagian zakat fitrah. Kemudian orang yang musafir, kemudian sabilillah ini memang kalau ulama-ulama klasik itu memaknakan, kebanyakan ulama itu
orang yang berperang, berjihad, seperti pejuang-pejuang yang sedang berperang melawan orang kafir. Tetapi ada juga ulama-ulama sebagian ulama salaf meluaskan makna sabilillah kepada orang-orang yang membela agama Allah, baik dari sisi berperang ataupun dari sisi mengajar atau sisi sekolah. Oleh karena itu maka ada memasukkan ketika pembagian zakat fitrah ini disisikan juga bagian sabilillah. Kemudian terkait masalah amil tadi, amil yang kita bahas perlu ini kan, Ya. amil di kitab-kitab fikih Syafi'i, mulai dari kitab-kitab yang terendah, contohnya ini di dalam kitab Fathul Qorib. Amil itu apa? Wal amilu man ista'malahul imamu ala akhdhiz shadaqati wa daf'iha lil mustahiqiha. Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh imam, oleh pemerintah. Imam ini maksudnya bukan imam sholat. Imam ini pemerintah, penguasa, ditunjuk untuk bertugas ala akhdhiz shadaqati, untuk mengutip sedekah-sedekah. Seluruhnya sedekah-sedekah. Baik zakat fitrah ataupun zakat harta yang lain. Gunanya untuk diserahkan kepada mustahiknya. Mustahik yaitu asnaf 8 tadi, termasuk amil ini. Tapi amil ini syaratnya dia tidak dapat upah dari pemerintah dalam rangka tugas mengutip zakat itu. Kalau ada upah dari pemerintah, maka dia tidak lagi memperoleh bagian daripada zakat fitrah. Amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau ganti pemerintah, bisa hakim. Dan kita pun sudah ada undang-undang zakat, oleh pemerintah, yaitu tentang Bajenas, undang-undang tahun 2011 PJ. Kalau petugas amil zakat itu sekelas negara, maka diangkat oleh presiden atau atas nama menteri agama di provinsi, atas gubernur, kemudian seterusnya ke bawah sampai tingkat kabupaten. Cuman di pasal 60 di bagian keempat, pasal 66, amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang dalam masyarakat, ayat 1, dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh Bajenas, dan las, kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam atau alim ulama atau pengurus takmir masjid musalla sebagai amil zakat. Ayat 1 pasal 66 Undang-Undang Zakat tahun 2014 nomor 38. Kemudian di ayat 2, kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kantor urusan agama kecamatan. Jadi menurut undang-undang ini, kami sudah pernah melakukan ini di Alur Linci. Saya sampaikan kepada Pak Geci supaya siapa-siapa yang bertugas sebagai amil zakat pada saat itu dibuat nama-namanya, kemudian diserahkan kepada kepala KUA di Kecamatan Suro, waktu itu Pak Samsuir. Setelah itu baru ada surat dari dia memberikan surat izin, surat atau termasuk SK lah, itu menyetujui nama-nama yang disodorkan dari oleh Pak Gesi tadi. Jadi menurut undang-undang ini, dengan hukum kalau seperti itu kita laksanakan, maka secara dari legalnya dari pemerintah pun sah, secara agama pun sah, karena semuanya di kitab-kitab yang saya lihat ini
mengatakan bahwa amil itu adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Ini di kitab Syarah Matan Takrib, penulisnya masih hidup ini, Putri Dr. Syekh Muhammad Hasan Hitu, doktorah ini atau al-ustazah ini mengatakan wal amilina 'alaiha huwa as-sa'i allazi yab'asuhu al-imamu liya'khudha zakata minan nasi. Amil itu adalah termasuk sa'i, orang yang mengumpulkan harta zakat dan mengumpulkan mustahik zakat. Siapa itu? Allazi yab'asuhul imam, yang diutus oleh pemerintah. Yang diutus oleh pemerintah gunanya liya'khudha, supaya bahwa mengambillah ia si sa'i tadi az-zakata, akan harta zakat itu termasuk zakat fitrah minan nas, daripada manusia. Jadi kemudian di kitab yang lain, kitab Hayatul Imta' Syarah Matan Abi Suja karya Al-Alamah Imam Al-Bawajir juga disebutkan di sini wal amilina 'alaiha jam'u amilin wa huwa man ista'malahu al-imamu ala jam'i sadaqati kasa'in yujibuha wa katibin yaktubu ma'atahu arbabul amwal wa qasimin yaksimuha 'alal mustahiqina wa nahwihim wa hulai yu'tuna ujratal misli. Amil itu adalah orang yang dipekerjakan atau diangkat oleh imam untuk mengumpulkan zakat, termasuk penulisnya, pengumpulnya, menjaganya, orang yang mengantarkannya kepada mustahik, itu termasuk amil. Kemudian di kitab I'anatut Thalibin juga disebutkan itu dalam Fathul Mu'innya wal amilu kasa'in wa huwa may yab'asuhul imamu li akhdhi zakati wa qasimin wa hashirin la qadin. Dalam hasiahnya wal amil ai walau ghaniyan. Jadi semuanya ini kitab-kitab ini dalam mazhab fikih dan mazhab-mazhab yang lain pun menjelaskan bahwa amil itu adalah orang yang ditunjuk pemerintah. Orang yang ditunjuk pemerintah. Jadi kita seperti biasanya kan kalau kita di kampung-kampung langsung jadi amil itu petugas syaraknya kan, petugas syaraknya. Dari sisi keabsahannya itu bisa kita katakan mungkin hanya sebagai panitia zakat. Kalau panitia memang dia tidak berhak mendapatkan atau dapat bagian daripada pembagian atau tidak termasuk daripada mustahik zakat, karena panitia itu beda dengan amil. Karena panitia Ustaz, panitia zakat fitrah itu adalah wakil dari mustahik kan. Wakil mustahik. Berarti kalau kita sebagai panitia zakat fitrah, hak kita untuk mendapatkan dari bagian zakat fitrah yang jelas tidak boleh. Yang keduanya tadi yang seperti mustahik penerima. Mustahik itu yang menyerahkan. Itu Mustahik itu penerima zakat. Wakil daripada yang menyerahkan. Dan juga amil ini dapat harta daripada harta zakat tadi ketika harta itu melalui pemerintah atau dikumpulkan. Kalau pemilik harta langsung membagikan, amil tidak ada lagi, karena bisa juga langsung pemilik harta, umpamanya saya mengeluarkan zakat fitrah, saya dan keluarga saya, tidak saya antarkan ke panitia zakat ataupun kepada amil yang sudah, umpamanya ada amil sudah dibentuk, sudah ada izin dari UA sesuai dengan undang-undang zakat tadi, itu kalau semuanya masyarakat kita itu amil tidak ada lagi. Amil itu mendapat ketika harta zakat itu dikumpulkan. Dikumpulkan, kemudian mereka bertugas untuk mendata orang-orang yang masuk dalam asnaf 8 yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah tadi. Jadi kalau sudah
kalau seperti kata Pak Khatib tadi, seperti yang selama ini, mungkin itu hanya sekedar disebut panitia zakat saja. Jadi sekarang ini kan kita sudah tahu dan banyak seperti disampaikan oleh Pak Khatib tadi, nonton dari YouTube atau dari medsos, ada ustadz-ustadz menyampaikan tentang masalah-masalah ini. Sebenarnya itu tidak sulit juga kan, karena aturnya sudah ada. Seperti ini tadi, perseorangan boleh kan, termasuk kita imam masjid, tapi dengan syarat seperti ini disampaikan dalam undang-undang zakat ini tadi, di ayat 2-nya, kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada kepala kantor urusan agama kecamatan. Dan ini kalau kami di Alur Rinci, Jadi sedikit Ustaz kan, kalau kita sebagai panitia zakat fitrah tadi kan, si yang bersangkutan atau mustahik tadi menyerahkan kepada kita, jelas di dalam pembahasannya bahwa apabila zakat fitrah yang diserahkan kepada panitia belum disalurkan kepada penerima, maka dikatakan di situ bahwa belum sahlah zakat fitrah yang si mustahik tadi. Apakah benar demikian Ustadz, atau bagaimana sebenarnya baiknya kami selaku dari pengurus dari masjid lah, Imam Khatib Bilal yang ada di dalam kepengurusan itu, posisi kami itu untuk menjaga ada kesalahan termasuk dosa-dosa pribadi, karena kita mempertanggungjawabkan pekerjaan ini jelas sifatnya akhirat, bukan hanya dunia. Jangan hanya karena tergiur nanti kami karena beras ini banyak, akhirnya bagian kami banyakkan. Kan di sini yang kami mohon pencerahan ini, supaya bagaimana posisi kami sebenarnya, apakah lebih baik kami sebagai amil atau lebih baik kami sebagai panitia zakat fitrah. Jadi masalah itu tidak menjadi masalah, kita menjadi amil pun boleh, tetapi seperti ini tadi, amilnya itu sah secara syariat, sah juga secara negara kan. Berarti artinya amil ini bisa dikatakan suatu keharusan di SK-kan oleh pemimpin. Ya. Minimal kalau kita di kampung ini, kepala kampung atau kepala desa lah membuat SK bahwa sepolan-sepolan itu adalah sebagai amil zakat fitrah untuk tahun ini. Apakah demikian caranya? Sebagian Sudah artinya sudah tertutupi ketentuan hukum itu. Sebagian ustadz ada memang berpendapat seperti itu, menganggap kepala desa itu sudah naib atau wakil daripada pemerintah besar. Tetapi kalau kita mengacu kepada undang-undang zakat yang dibuat oleh pemerintah kita ini, itu tidak tepat sesuai dengan apa ini tadi. Jadi solusinya begini saja, kita mengajukan kepada kepala desa, pengurus syara itu, atau berapa orang lagi ditambah karena amil itu kita butuh banyak kan, ada anggota kan, ada anggotanya, dicatat namanya, kemudian disampaikan kepada kepala desa, supaya kepala desa ditulis nama-namanya dan diminta kepada kepala kantor urusan agama kecamatan untuk mensahkan nama-nama tersebut. Kami di Alur Rinci sudah pernah melakukan itu 5 hari sebelum, kalau nggak salah saya 5 hari sebelum malam 20, malam terakhir lah itu, atau malam 29 kan, karena kami di situ membagi apanya kan. Karena kalau dulu Ustadz itu memang sebelum ada anggaran desa, setahu saya itu selalu setiap tahun menjelang 27 Ramadan, 20 pokoknya tanggal 20 ke atas lah, itu pasti datang surat dari KUA memberikan izin kepada Imam Khatib Bilal sebagai amil langsung. Tapi setelah ada, saya lihat anggaran desa di desa itu udah tidak pernah lagi ada surat itu. Jadi untuk itulah perlu kita kembali untuk menyampaikan, karena dulu memang itu ada selalu dari KUA.
itu sudah legal kan, sudah sah. Sekarang ini nggak ada lagi, supaya sah kita. Dan kalau sudah nanti seperti itu, maka kedudukan kita sebagai amil itu sudah sah dan kita sudah menjadi bagian daripada mustahik zakat. Tapi amil itu kalau kita lihat dari di kitab-kitab juga, dia mendapatnya itu sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kecapeannya. Jadi jangan juga lah, memang kami ini perlu memang pencerahan, karena bincang-bincang sebelum Ustaz datang tadi pun yang paling mendasar itu memang itu ya pokok utama juga, salah satu yang jadi bahan pikiran kami, karena kami akui kesalahan kami selama ini. Karena apabila ada zakat fitrah yang diantar oleh masyarakat berjumlah 90, maka kami bagi tiga, fakir, miskin, amil. Jadi yang 30 ini, berapapun orang amil ini mau 3 berarti 30 lah sama dia, kan terlalu banyak ya. Jadi yang ini untuk penjelasannya sungguhnya seperti kami sebenarnya itulah ulama, janganlah kami lagi keliru dalam pelaksanaannya. Amil itu bagiannya hanya sekedar upah dari kerjanya tersebut. Kerjanya kalau memang capek dia ya misalnya kita, dan itu nanti ketua amilnya bisa mengatur itu kan. Dari sekian terkumpul zakat fitrah tadi misalnya amilnya ada 5, bisa kita kali-kalikan berapalah kecapean kita untuk kalau kita buatlah hitung-hitungan gaji per hari aja Ustaz ya. Atau seperti itu kan. Malam 27 sampai hari 29 kalau untuk saat ini. Insya Allah sampai 29 puasa kita, berarti 3 hari. Berarti kita buat 100.000 satu hari. Kan gitu. Bisa hitung-hitungan rincian. Berarti itulah hak kami sebagai amil. Tidak bisa lebih. Berarti barang yang ada itu kita kembalikan kepada fakir miskin. Dari fakir miskin ini mana yang lebih utama Ustaz? Apakah si fakir atau si miskin? Artinya ini sama. Ini ada jumlah fakir miskin ini berbeda di masyarakat kita Ustaz. Miskin ada 30 orang nanti, si fakir ini cuma 20. Izin Pak Ustadz, tadi saya dengar apabila amil itu sudah menerima upah dari pemerintah, sudah tidak berhak lagi mendapatkan jatah amil. Kalau seperti kami ini kan imam, khatib, sudah punya gaji. Walaupun 900, 1 juta bagaimana? Itu bukan upah amil. Itu bukan amil ya, betul Pak. Itu upah jabatan yang diangkat oleh kepala desa kan menjabat ini. Karena tidak mesti imam itu menjadi amil dia tugasnya kan, tidak mesti khatib itu sekaligus menjadi amil. Jadi itu tidak termasuk upah. Karena amil ini upahnya dari tugasnya sebagai amil ini, mengurus zakat ini. Mengumpulkannya kemudian membagikannya kepada mustahik zakat. Jadi Pak Khatib sudah ada gaji umpamanya kan, itu tidak termasuk bagian daripada upah amil. Seperti tadi ya Ustaz ya, karena khatib itu atau imam itu belum tentu bisa dipastikan bisa sebagai amil diangkat oleh pemimpin kan, bisa orang lain, karena yang mengetahui tentang seluk-beluk amil kan. Tugas sebagai amil itu tentu harus menguasai, walaupun tidak banyak, sedikit harus mengerti tentang masalah zakat. Kemudian tentang jumlah pembagian tadi, itu kalau Syafi'i dia mesti disamakan setiap asnaf jumlah bagiannya. Umpamanya kalau tadi amil tadi itu terserah amil lah berapa dia ambil dari apa itu, kemudian sisanya umpamanya ada sekitar 70 atau 80 kan, dan asnaf yang ada itu cuman fakir dan miskin. Yang 80 ini mesti dibagi 2, disamakan dia bagian fakir 40, miskin pun 40, kecuali nanti setiap mustahik dalam kelompok-kelompok ini. Itu nanti terserah kepada petugas zakat ini melihat kondisi masing-masing individu. Umpamanya fakirnya 40 atau 5. Di antara yang 5 ini ada yang paling melarat. Bisa nanti lebih banyak kita kasih yang melarat ini daripada yang lain. Pokoknya
setiap asnaf-asnaf yang ada di desa tersebut atau di tempat pembagian zakat itu, maka setiap asnaf itu jumlah bagiannya asnaf A dengan asnaf B dan C dan seterusnya harus sama. Kalau ini dapat 30 kilo, ini juga asnaf ini dapat 30 kilo, asnaf ini juga dapat 30 kilo, kecuali amil tadi kan. Oh, berarti ada kecualian Ustaz ya, berarti amil ini tidak harus sama dengan bagian miskin. Artinya dari firman Allah termasuk hadis Nabi kan prioritas itu tetap fakir miskin, bukan Ya. amil. Kecuali nanti umpamanya sama apanya kan, orang miskinnya 5, fakirnya juga 5, kemudian petugas-petugas zakat ini tempat-tempatnya jauh kan, dihitung dia apanya sehingga ditotalkan sama, itu tidak jadi masalah, dihitungkan kecapeannya umpamanya kan dalam pembagian itu. Tapi yang penting hak amil itu sebenarnya sekedar upahnya, Sekedar upah, sekedar selama dia bertugas sebagai amil. Kan? sebagai amil untuk mengumpul zakat. Artinya ini. kalau lebih berarti sudah salah, berdosa kan? Kalau segi hukumnya kan berdosa itu Ustaz kan? Sedikit Ustaz. Ya coba, karena kita diskusi kan. Seperti ini. Kalau seandainya ada amil, maka amil tersebut masuk kepada salah satu senep yang 8. Kenapa bisa terjadi perbedaan antara pembagian dengan senep yang lain? Itulah tadilah kita sebutkan, karena di kitab-kitab ini disebutkan amil itu perbedaannya tadi mungkin karena amil ini dia mendapat harta zakat itu hanya sekedar upah kerjanya. Upah kerjanya disesuaikan dengan bahasa kita mungkin keletihannya, kecapeannya. Dari sekedar itulah dia sebaiknya dia mendapatkan daripada harta zakat itu. Sehingga seandainya amil ini ada gaji diberi oleh pemerintah kan, atau baik itu dari desa umpamanya Pak Geci menginisiatifi bahwa amil ini dikasih honornya 150.000 satu hari untuk mengumpul harta zakat, mendata mustahik, membagikannya. Tidak lagi mereka dapat bagian daripada harta zakat tadi. Jadi mungkin dari sisi itulah maka ulama tidak menyamakan, harus sama bagian daripada amil dengan yang lain. Jadi kalau yang lain itu seperti umpamanya miskin, fakir, mu'allaf, atau ada gharim, orang yang berhutang. Berhutang ini ada juga syarat-syaratnya, berhutang yang bagaimana, boleh dia mendapat harta zakat. Kemudian musafir yang bagaimana, yang boleh mendapat harta zakat. Musafir yang kehabisan ongkos, kehabisan belanja, ya, dan dia butuh belanja untuk sampai ke tujuannya atau ke tempat kembalinya. Itu juga orang yang berhutang tadi, orang yang berhutang menjamu tamu, atau orang yang berhutang mendamaikan orang yang sedang berselisih, atau orang yang berhutang untuk kemaslahatan, tapi dia berhutang. Umpamanya Pak Khatib, masjid kita ini bocor, tidak ada atapnya bocor, lalu Pak Khatib menghutangi seng atau yang lainnya. Nanti pas pembagian harta zakat, baik zakat zakat mal atau zakat yang lainnya, ini belum dibayar, boleh Pak Khatib menjumpai petugas-petugas zakat ini untuk menyampaikan bahwa ada hutang untuk masjid. Kemudian sabilillah itu jumhur ulama mengatakan orang yang berperang. Sebagian termasuk Imam mazhab Syafi'i, Imam
al-kafal, meluaskan makna sabilillah. Jadi boleh juga kita mengambil pendapatnya ini, boleh juga kita tinggalkan. Kalau kita mengambil pendapat ini, kalau ada anak-anak kita di kampung ini umpamanya sekolah-sekolah pesantren atau ada ustadz-ustadz yang tidak ada honor, tidak ada gaji kan, bisa kita sisihkan dari harta zakat tadi untuk diserahkan kepada mereka dari sinip sabilillah. Ya, biasanya kita yang ada itu adalah fakir. Fakir ini juga dalam pembahasan zakat ini tidak sama fakir dengan miskin. Langsung Allah Ta'ala menyebutkan keduanya ini, fakir, miskin, berarti itu berbeda. Kalau sama fakir dengan miskin, tidak perlu lagi Allah menyebut miskin. Berarti harus, kalau ada kedua-duanya ini mesti kita disamakan. Jadi kalau fakir itu, kalau kebutuhannya umpamanya 10.000 satu hari baru cukup dia membutuhi kebutuhan hidupnya dan orang yang menjadi tanggungannya, dia hanya mendapatkan umpamanya 5.000 atau di bawah itu. Orang seperti inilah disebut fakir. Kalau miskin itu dia butuh 10.000, dia hanya dapat 8.000 atau 9.000, tidak mencukupi. Dan kemudian zakat fitrah ini kadang ada juga di masyarakat kita itu dia tidak mampu bayarnya juga zakat fitrahnya kan. Jadi zakat fitrah ini dia wajib kita mengeluarkan zakat fitrah itu, kata Dr. Najib Abdullah, seorang ulama Syafi'iyah masih hidup sekarang, ulama Yaman. Dia menyebutkan dalam kitabnya ada 4 syarat kita wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu pertama, orang Islam. Orang Islam. Yang kedua, orang yang merdeka. Kemudian ini yang ketiga adalah idraku juzu'in min Ramadana wa juzu'in min Sawwalin. Orang tersebut Islam merdeka tadi, dia mendapat jujuk daripada Ramadan, begitu juga jujuk daripada bulan Syawal. Kemudian yang terakhir mampu atau melebihi daripada kebutuhan pokoknya, pakaiannya, tempat tinggalnya, yang dihitung dari malam hari raya dan siang hari raya. Jadi umpamanya kalau ada malam inilah kita hari raya, besoknya hari raya. Kalau umpamanya saya kebutuhan saya sudah tercukupi, kemudian istri saya dan anak-anak saya juga sudah tercukupi, kemudian ada lebihnya, kelebihan itulah boleh kita keluarkan zakat. Kalau tidak ada lebih, kita tidak dituntut untuk mengeluarkan zakat. Jadi kalau kelebihan ini umpamanya ada 8 orang, tidak bisa semuanya dibayar zakat fitrahnya. Yang dibayar itu pertama suami, istri, kemudian anak yang paling kecil. Jadi kalau kita punya anak, ya, berapa kemampuan kelebihan daripada harta yang kita miliki untuk bisa membayar zakat. Dari 8 orang umpamanya hanya 4. Itu pertama suami, kemudian istri, kemudian anak yang paling kecil, kemudian yang paling kecil nomor 2. Begitu seterusnya. Jadi kalau cuma 4 ini, yang 4 lagi sudah besar anak kita dan tidak ada pekerjaan. Kemudian zakat ini kalau kita punya anak sudah besar dan dia bisa berusaha, itu orang tua tidak wajib lagi mengeluarkan zakat fitrahnya. Anak kita SMA laki-laki kan, dia bisa bekerja. Dan kalaupun kita ingin mengeluarkan zakat fitrahnya, kita harus minta izin dulu kepada anak kita itu. Kamu ada zakat fitrah? Enggak. Kamu izinkan saya membayarkan zakat fitrahmu? Saya izinkan, ayah. Kalau tidak pun kita bayar zakat fitrahnya, itu sudah menjadi tanggungannya. Tapi anak kita tadi sudah balik, bisa bekerja, tidak cacat, tidak ada kekurangannya. Kalau cacat tidak bisa bekerja, itu masih dalam tanggungan kita.
nafkahnya, begitu juga zakat fitrahnya. Sedikit mengenai permasalahan ini, Ustaz. Jika mana kehidupan kita pada saat wajib melaksanakan zakat fitrah itu tidak mampu, namun ada harta yang bernilai yang membeku, apakah wajib kita menjualnya sehingga kita bisa mengeluarkan zakat fitrah? Nah, kalau kita punya harta itu bisa kita jual, sehingga dengan menjualnya kita mampu, itu wajib kita jual. Wajib kita jual. Harta membeku tadi umpamanya seperti apa? Umpamanya seperti emas kan? Kita ada harta itu, tapi uang tidak ada kan? Atau membeli beras tidak ada, karena kemudian zakat fitrah ini kan kalau kita mesti beras kan, sebiji beras atau makanan pokok yang mengenyangkan di tempat mana kita mengeluarkan zakat itu. Kalau kita ini di beras, beras ini kita tidak punya uang, tidak punya beras, tapi kita ada emas. Seandainya kita jual emas kita ini, milik kita, bukan milik istri kita. Karena zakat fitrah, zakat itu kewajiban suami, maksud saya kewajiban orang yang menanggung nafkah. Ya. Walaupun siapa nanti berkedudukan, umpamanya suaminya tidak ada lagi kan, dan ada ibu mereka masih hidup dan dia menanggung, dia yang dibebankan. Yang penting siapa yang menanggung nafkah hidup di keluarga tersebut. Kemudian juga karena kita Syafi'i ini beras, juga ada uang kan, menguangkan. Jadi kalau Syafi'i tidak boleh uang, bagaimana juga ada juga kadang transaksi, ada datang ke masjid, dia tidak bawa beras, zakat fitrah di dalam masjid itu dibelinya, itu tidak sah akadnya. Di solusinya umpamanya kalau bisa kita bekerja, amil itu bekerja dengan pedagang. Berapa amil tadi ditugaskan, kalau ada nanti orang datang untuk hanya membawa uang, tidak membawa beras, kita sudah bisa telepon pedagang tadi untuk antarkan berasnya, supaya uang yang si ingin yang membayar zakat tadi ini dia bisa dibelinya, kemudian diserahkan kepada amil. Berarti kalau dia paksakan tetap uang, berarti kita ke macam Masuk lain. Tentu Bisa juga mazhab Hanafi kan. apakah dibolehkan itu? Boleh kita taklid ke mazhab Hanafi, karena kita tidak diwajibkan berkekalan dalam satu mazhab. Bukan nanti karena kita Syafi'i terus. Tapi nanti yang taklid itu bukan amil taklid yang membayar zakat itu. Bukan pula nanti si amil saya taklid kepada mazhab Abu Hanifah. Umpamanya saya tadi bawa uang, saya lah taklid kepada, saya ini mengikut mazhab Hanafi dalam membayar zakat, membolehkan uang. Tapi kemudian Hanafi pun nanti itu tidak sama dengan Syafi'i, karena mereka timbangannya apa? Uangnya lebih banyak lagi nanti ukurannya kan. Itu juga disampaikan oleh amil. Makanya ada juga syarat amil ini dibuat oleh ulama, termasuk syarat amil ini adalah faqih pada hukum zakat, supaya dia tahu nanti. Jadi ketika ada orang kaya yang malas membawa beras, dan bisa kita sampaikan, bisa juga kalau dia tidak mau dengan membeli beras, kita sampaikan kepadanya taklid kepada mazhab yang lain seperti mazhab Hanafi tadi. Lalu kita sampaikan juga bagaimana ukuran mazhab Hanafi apabila diuangkan. Nanti kita samakan Syafi'i 10 muk kan, satu orang kan, 25.000. Jadi ada persoalan lagi ini Ustaz, tambahannya setelah kita kumpul, kami ini para amil ini akan membagikan. Jadi membagikan ini butuh kendaraan seperti becak. Becak ini sementara barang yang ada hanya beras. Yang punya becak ini butuh uang. Bagaimana solusi kami ini sebenarnya untuk mengatasi ini? Apakah dari uang lain atau Jual beras? Atau jual beras itu? Iya kan? Lewat dia kelak ikan. Supaya jangan juga salah kan? Aku harus uangnya bilangnya, karena dia yang punya kendaraan, tidak mungkin kita antar jalan kaki satu-satu. Jadi mungkin nanti itu solusinya bisa kita apakan,
bisa saja nanti orang yang punya beca itu kita masukkan menjadi bagian daripada amil. Nanti bagiannya ya bisa dapat bagian kan dari apa itu, dari bagian kecapekannya, kemudian bagian daripada kendaraannya nanti. Bisa juga kita apakan. Kalau mungkin bukan amil dari amil kita buat, itu sudah tentu nanti mesti kita mengeluarkan biaya, mengeluarkan biaya. Menurut Atau mungkin kebiasaan Ustaz memang bisa juga biaya kami. bisa juga nanti kesepakatan para amil ini untuk di dalam pembagian dalam hak menerima bagian daripada sinip amil tadi, masing-masing amil ini mensisihkan berapa untuk ongkos sewa becak tadi kan, atau seperti tadi supaya lebih lebih enak kita kan, lebih mudah kita masukkan bagian, karena yang penting ada di kelompok amil ini orang yang pakih atau fikih zakat, tidak mesti semuanya. Bahkan ada ulama mengatakan menyewa orang kafir pun boleh kita masukkan, umpamanya kita tidak tahu hitung-hitung, tidak tahu menjumlahkan kan, bagian daripada amil. Jadi ini nanti kita buat dia amil bagian tugas untuk mengantar. Karena amil itu tadi tukang kutip, tukang catat, tukang jaga, tukang data, siapa yang punya harta, kemudian mendata rumah-rumah, termasuk arif, termasuk orang amil tadi juga itu mengawasi siapa yang orang yang wajib zakat, mencatat orang yang wajib zakat. Jadi ketika sudah terkumpul tadi, bisa kita termasuk bagian kasim, dia pembagi atau pengantar harta zakat ini ke mustahik masing-masing. Kalau sudah dia masuk bagian daripada apa tadi, upah kerjanya, kemudian bisa juga kita masukkan upah kendaraannya kan, ongkos kendaraannya. Lagi Ustaz. Jadi kira gimana? Coba kawan-kawan yang lain. Ustaz, mau tanya. Yang pertama, bagaimana ikrar atau cara menyerahkan zakat itu bagi mujaki, dan bagaimana cara menerima zakat itu bagi amil. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, apabila seorang amil itu kebetulan dia juga orang miskin, dia juga orang fakir, dia juga termasuk orang yang berhutang, itu bagiannya bagaimana Pak Ustaz? Apakah dapat tetelunya? Apakah dapat ketiga kriteria itu? Banyak kali itu. Atau hanya satu bagian? Jadi yang tidak boleh itu mendapat dua bagian, dia fakir, dia miskin sekaligus. Dia sudah dapat dari fakir, miskin juga. Tapi kalau umpamanya dia amil, dia juga orang tidak mampu, Orang miskin lah kita bilang atau orang fakir, bisa dia dapat daripada amil hasil kerja tugasnya tadi, bisa juga dia dapat daripada kelompok miskin tadi. Kemudian masalah penyerahan. Penyerahan itu kalau sudah dibentuk oleh pemerintah itu amil, sebenarnya si mujaki ini atau orang yang mengeluarkan zakat ini, dia hanya perlu niat saja, kemudian diserahkan kepada amil, sudah sah, dan amil nanti itu mengatur untuk membagikan kepada mustahik lainnya. Jadi si mujaki ini juga harus berniat, atau bisa juga diwakilkannya niatnya, atau itulah makanya ulama tadi mengatakan termasuk syarat amil ini orang fakih zakat adalah supaya nanti masyarakat kita atau orang yang si mujaki ini begitu dia datang, lalu kita tanya dia apakah dia sudah berniat untuk mengeluarkan zakat ini. Kalau belum, baru kita ajari di situ, bisa Kita pandu lah Ustaz, kita pandu bisa. Karena itu tidak sah nanti zakatnya kalau dia tidak niat. Niatnya itu yang niat ini boleh juga, enggak boleh saat ketika memisah-misahkan harta zakat itu. Umpamanya saya punya cara menyerahkannya itu. Cara menyerahkan akadnya saja bisa saja. Kalau sudah dia pasang niat dari rumahnya, Pak Amil, ini zakat fitrah kami, saya dan keluarga saya.
sudah sah diterima oleh si amil, kemudian amil nanti mengumpulkan untuk dibagi kepada mustahik-mustahiknya. Tapi kalau umpamanya nanti kita tahu dia jarang ke masjid atau jarang belajar agama kan, itu tugas amil nanti untuk mengajari niatnya, membacakan lafal niatnya, kemudian mengungkapkan niatnya di dalam hatinya. Niat itu boleh bagi orang yang sudah tahu, boleh ketika mana zakat fitrah tadi dari rumah dia dulu pasang niat untuk dirinya, kemudian setelah itu ditakar lagi untuk istrinya, ini zakat fitrah istri saya, kemudian seterusnya anak yang paling kecil selanjutnya, anak yang paling sampai berapa kita mampu semua keluarga kita, sampai anak yang mereka di dalam keluarga kita menjadi tanggungan kita nafkahnya. Kemudian sampai ke masjid tinggal serahkan saja kepada Pak atau petugas-petugas amil zakat di dalam masjid. Tapi kalau nanti amil ini mengetahui, wah ini baru nikah, ini nggak pernah belajar, itu harus diajari. Baru dilihatnya masjid, Ustaz. Kita sampaikan, karena zakat itu ibadah. Innamal a'malu binniyat. Supaya sah ibadah kita itu, amal kita itu harus disertai dengan niat. Kemudian nanti menerima itu ada juga, itu si fakir menerima itu ada membacakan doa. Doa itu tidak wajib, hanya sunat saja. Ketika kita diberi sedekah atau bagian harta zakat, tidak pun kita baca doanya, itu bukan membatalkan ibadah pengeluaran zakat itu. Berarti artinya begini Ustadz ya, saya kembali balik, setiap si apa tadi namanya itu mustahik, setiap mustahik yang menyerahkan kepada mujaki kepada amil tadi, apabila posisi mereka di masjid adalah amil, maka sudah sah setelah diserahkannya posisi zakatnya itu. Tapi apabila posisi pengurus yang ada di masjid adalah panitia, maka sebelum disalurkan belum terhitung sah, Ustaz. Apabila dia posisi panitia zakat bukan amil. Kan demikian Ustaz ya. Amil tadi pun selama masih di dalam masjid itu belum tersalurkan kepada mustahik, belum terlaksana apanya. Harus sampai kepada mustahik. Tapi perjalanan pelaksanaan ibadah zakat fitrah itu sudah menuju sah. Tapi sebelum kita bagikan kan belum sampai. Karena begini Ustaz, saya lihat pembahasan itu, apabila dia dikatakan sebagai panitia zakat fitrah, maka zakat yang diantarkan tadi tidak boleh dicampur dengan yang lain. Apabila amil boleh, bagaimana sebenarnya ini? Ada sebuah bahasa ketika si mujaki menyerahkan harta zakat fitrahnya itu kepada panitia, maka tidak boleh nanti zakat fitrah itu kembali lagi kepada mujaki. Kalau seandainya kepada si amil diserahkan, maka itu boleh kembali kepada mujaki. Ada seperti itu bahasa. Enggak, dia ada tambahan juga. Jadi zakat yang diantarkan si A tadi dan ada yang si B udah mengantar, ini tidak bisa digabung dinyatakan di sini. Apakah betul? Digabung dari kebiakan kembali nih mujakina ini kembali lagi ke orang yang karena panitia adalah perwakilan dari mujaki, wakil mujaki. Jadi mujaki bukan mustahik. Kalau amil perwakilan dari mustahik kan. Itu tadilah untuk mengantisipasi masalah ini, kita memilih supaya kita petugas syara itu menjadi amil. Jalurnya sudah ada. Itulah jalur yang lebih tepat Ustaz ya. Sudah ada sebagai amil. Kita memilih menjadi amil dengan cara-cara seperti yang kita sebutkan tadi. Sah secara hukum agama, sah secara peraturan. Rekomendasikan kepala desa ke kantor urusan agama. Itu langkah pertama yang kita lakukan kan. Sedikit ke belakang Cito. Amil tadi yang mengangkat adalah imam, diibarat dengan imam, ibarat bahasanya imam. Seandainya kenapa tidak diibarat dengan qadi? Karena ibarat imam ini bisa terwaham kepada orang banyak nanti imam di masjid. Itu bahasa ulama fikih
di dalam bab zakat dan bab kepemerintahan, imam itu maknanya langsung menuju kepada pemerintah. Tapi kalau nanti itu di bab-bab saat, ibarat al-imam itu nanti adalah imam pemimpin dalam salat. Dan tidak dipakai kadi kan, kadi karena kadi ini biasanya dia itu sudah ada gaji, dari pemerintah di bawah imam, dengan wilayah-wilayah khusus untuk bagian hukum-hukum Islam. Dan kadi ini kekuasaannya pun tidak seperti kekuasaan imam. Oleh karena itulah maka tidak disebut dalam bab zakat itu diganti imam itu qadi atau wali kan, wali di bawah. Karena dalam pemerintahan Islam dulu kita hanya 2 wilayah. Itu satu khalifah di ibu kota negara, di bawahnya ada amir atau wali. Kalau kita sekarang ini ada presiden, provinsi, kabupaten, bahkan desa. Di tingkat-tingkat itu, makanya di dalam kitab fikih zakat itu yang besar-besar itu naib naib imam itu bisa amir kan. Kalau kita amir itu gubernur lah itu di sistem pemerintah Islam. Jadi di bawah amir itu mungkin ada lagi hakim atau kadi di wilayah di bawah daripada pemerintahan pusat Islam. Nah, jadi kemudian wali ini biasanya sudah digaji oleh pemerintah. Dia hanya bertugas nanti kalau jauh wilayah, umpamanya seperti masa Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ke daerah Persia kan, wilayah Islam. Dia tinggal jauh. Amirnya ada di sana, dia hanya memberikan perintah kepada amir di sana untuk mengangkat amil. Tidak lagi Umar bin Abdul Aziz memberi SK atau menyuruh. Jadi karena itulah mungkin tidak dipakai langsung dengan ibarat-ibarat yang lain. Berarti ibarat imam tadi tidak masuk kepala desa. Dari sisi kepemerintahan Islam itu tidak masuk naib daripada imam besar. Jadi kalau di kepemerintahan Islam, naibnya itu bisa amir, bisa juga hakim atau kadi yang ditunjuk oleh imam tadi, atau khalifah lah, atau sultan kita sebutkan, atau kalau masa khalifah atau sesudah khalifah itu Bani Umayyah dan Abbasiyah itu masih menggunakan khalifah kan. Kemudian setelah itu ada sultan. Jadi mereka ini adalah penguasa Islam yang wilayah Islam itu sudah luas. Jadi di bawahnya wilayah sangat luas itu tinggal di amir ditunjuk atau hakim sebagai naibnya, dialah mengangkat. Sudah sah itu siapa yang diangkat oleh amir tadi atau oleh hakim tadi menjadi amil, walaupun tidak apa. Tapi kalau seperti kita ini, apalagi kita sudah ada undang-undang tadi kan, ada solusinya dari pemerintah. Kalau tidak sampai kita wilayah Bajenas atau tadi ke wilayah kita, atau mereka tidak sosialisasikan kepada kita kan, bisa kita di pasal yang ke-64 tadi ayat 1 dan 2 bisa perseorangan, bahkan imam masjid katanya, tapi dengan syarat di ayat 2 itu dia menyampaikan kepada pengurus agama atau kepala kantor urusan agama kecamatan. Kalau sudah ada surat izin atau tanda tangan sah dari dia, maka kita ini tidak sah menjadi amil. Tetapi seperti yang kita katakan tadi, ada juga ustadz mengatakan, sebagian ustadz kita kan mungkin ada kitab yang didapat atau yang dari buku-buku
karya ulama menganggap kepala desa itu juga bisa naib al-imam, itu bisa mungkin bisa juga kan. Tapi kalau saya belum dapat itu, apalagi ini pun mudah memakai Menjangkau. undang-undang tadi. Kantor urusan Tinggal kita agama dekat. Berarti paling si rendah-rendahnya tuang. kuah paling rendah kuah. Ada rekomendasi itu dari kepala desa. Kalau Baitul Mal, dia kan menangani urusan zakat juga. Itulah kita tidak tahu apakah Baitul Mal itu masuk kepada Bajenas. Ini Bajenas ini kan sudah menjadi apa kan dari itu, kalau di negara sudah diangkat presiden masa jabatan 5 tahun kan. Kalau Baitul Mal ini apalagi kita di Aceh. Aceh kan itu mungkin terkait dengan undang-undang itu kita tidak tahu tah. Sama Baitul Mal ini dengan Bajenas di Aceh ini, saya belum tahu juga masalah itu. Tetapi saya rasa ini tadi pun sudah bisa kita pedomani. Tinggal Kalau menurut saya Ustaz, masalah KUA tadi mungkin karena zaman sekarang kita kan dibantu oleh media sosial, mungkin menggunakan WA lebih cepat kan. Kalau untuk mendapatkan itu mungkin bisa, asal ada kemauan kami kan itu yang penting. apalagi seperti memang dulu itu ada surat kan. Ada. Saya masih teringat Karena itu. dulu selalu ada Kakek surat. saya imam di Malumpang itu ada itu dari surat dari Dari KUA. KUA kepada imam. Karena mungkin karena itulah imam-imam dulu itu langsung menjadi amil kan, masa-masa dulu kan. Imamnya, khatibnya, bilalnya langsung jadi petugas amil zakat di masjid-masjid. Jadi Pak Imam, ini banyak yang terjadi mungkin di masyarakat kita mengenai pembayar zakat fitrah. Berdasarkan bahwa zakat fitrah itu melalui amil ya, Penyerahannya. penyerahannya ya. Jadi yang terjadi ini ada 1 orang 2 orang mungkin dia membayarnya, contoh misalkan ke ustadz pengajian, membayar zakat fitrahnya, enggak langsung ke amil. Nah, dia membayarnya ke misalkan ustadz entah Ada guru TPA, entah orang tua orang miskin, orang jompo kan. apakah itu boleh? Boleh. Terus yang kedua Pak Ustadz, bisa juga memberi gambaran kategori misalnya fakir miskin yang seperti apa yang berhak menerima zakat fitrah. Miskin itu kalau di kitab ini dijelaskan kan, orang miskin itu tidak tercukupi kebutuhan pangan, sandang pangannya, kebutuhan hidup makan dirinya dan umpamanya satu keluarga, umpamanya kita contohkan kan, umpamanya seperti saya. Kalau saya kebutuhan hidup harian saya umpamanya 150.000, hanya dapat 100. Ada 100 itu kurang 50.000 atau miskin lah saya disebut itu. Kebutuhan makan harian kita. Jadi kita jangan pula nanti rumah kita begini, kita hanya ada kereta. Samping rumah kita ada mobil, kita menganggap miskin kan, karena tetangga kita ada mobilnya kan. Apa masyarakat seperti itu kan. Kaitan dengan miskin di dalam menerima zakat ini adalah kebutuhan pangan, bukan mobil dan lain sebagainya. Karena kalau tidak tercukupi kebutuhannya, seperti miskin tadi, dia kalau fakir dan miskin itu dalam mazhab Syafi'i itu fakir yang lebih melarat. Miskin seperti tadilah, kalau kebutuhannya 100.000 satu hari, kalau biasanya ada satu kakak, satu keluarga, kalau sudah dia dapat 100.000 satu hari, cukuplah makannya seperti layaknya di tempat dia tinggal. Tidak mesti lagi dia minta-minta. Kalau mereka makan dengan 100.000 itu cukup. Tapi kadang ada juga hari ini dapat 100 kan, besok nggak dapat 100 kan. Nanti orang-orang seperti ini pada saat-saat dia sakit,
dia tidak dapat penghasilan tadi, dan pada saat itu ada pembagian zakat, dia masuk kategori miskin. Tapi kalau dapat enggak. Nah, kalau dapat tidak dapat. Nah, kalau cukup dia tidak dapat. Kita samakan. Jadi yang polemik yang sama kami nih Ustaz, memang menyalurkan nih agak jadi masalah memang nih. Rumit. Rumit. Apalagi kita biasanya di saya kampung belum dengar dari dibagi rata kan. jawabannya dari Pak Ustadz. Yang masalah apa tadi? Menyerahkan zakat ini langsung ke orang miskin ataupun Boleh. 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 Itu hak si mujaki. Asalkan yang menerima itu memenuhi asnaf. Yang menerima Dia itu orang miskin, bagian dia daripada dapat. salah satu 8 yang Ya. disebutkan Allah tadi. Ya, makasih. Itu saya bilang tadi Ustaz, yang jadi polemik kami nanti ini seperti ini tadi, miskin. Dia mengaku miskin, tapi kami sebagai amil tahu persis dia punya usaha kebanyakan itu. Kebunnya ada, kita tahu persis karena mungkin contoh di antara kita ini ada pembeli sawit, sering dia jual ke tempat itu, tahu dia pendapatan sepolan itu, tapi dia harus mendapatkan zakat itu. Kalau Haram enggak, dia minta. Haram. Orang kaya itu haram menerima harta zakat. Ada 5, salah satunya orang mampu, orang kaya kan. Jadi mereka ini tidak. Ini kan tantangan bagi kami Ustaz. Itulah perlunya, maunya kan kita buat pengajian-pengajian di masjid-masjid kita Jumat, membahas tentang masalah zakat kan. Apalagi ini banyak orang-orang kaya di sekitar kita, mungkin kadang bukan hanya kewajibannya itu zakat fitrah, zakat hartanya pun kadang dia pada saat itu Tidak dikeluarkan. tidak dikeluarkannya kan. Itu udahlah terserah sama dia Ustaz kan. Ini dia ingin menerima zakat fitrah. Kalau begini Pak Ustadz, dia memang Iya, ini serius dah, ini fakta saya sampaikan. Kalau Supaya misalnya- jangan timbul fitnah nanti. dia memang punya kebun, katakanlah 2 hektar dengan penghasilan 1 ton sekali panen kan, berarti 1 bulan 2 ton, berarti sekitar 3 juta lah penghasilannya 1 bulan. Tetapi dia juga punya anak yang disekolahkan, punya kebutuhan-kebutuhan yang lain, yang diharapkan hanya kebun itu. Dia termasuk miskin atau termasuk asnaf tadi yang disebutkan tadi? Ya, penting ukurannya. Kalau mampu kita mencukupi kebutuhan keluarga kita itu, dan ada lebihnya, kita itu orang mampu, orang kaya. Ada anak kita sekolah, bisa juga kita bayar SPP-nya dan lain sebagainya kan. Kemudian sisa uang kita, hasil kita itu bisa juga makan harian kita tercukupi, tidak ada kekurangan yang layak sebagaimana orang di tempat kita tinggal. Itu kita tidak dikategorikan orang miskin. Tidak dikategorikan Cara orang miskin. mengetahuinya itu yang susah. Sebenarnya Kita kalau tanyakan kita langsung. mau jujur, mudah sebenarnya kalau menurut saya pun. Cuma inilah menerapkan nih Ya, yang itulah. tantangan ini. Maunya Ramadan atau sebelum Ramadan, Tapi khusus kajian fikih zakat kan. kalau dengan sebab penghalang-penghalang yang lain dia melarat seperti mensekolahkan anak tadi, gara-gara membiayai anak sekolah, kebutuhan pokoknya tidak tercukupi, masuk. Dikategorikan orang tidak mampu kan, tidak tercukupi kebutuhan harian di rumahnya. Ya bahkan terkadang dengan penyebab orang mencukupi kebutuhan pokoknya kepada hal-hal yang sia-sia dia meramburkannya. Itu kan tidak Ya termasuk. kan buwe. Kredit lah contohnya, kan tidak termasuk itu. Nah, kalau misalnya lah PNS dia, tapi udah ambil uang sekian ratus. Nah, Kan untuk makan sehari pun tidak mampu lagi. Dan kalau PNS itu kan digolongkan orang kaya. Seperti itu. Kaya usaha kan, bukan kaya harta, karena dia punya pendapatan setiap hari menetap. Kalau 1.000 menetap, terus dia tidak ada kurang. Maknanya apakah Tidak ada tergolong? badai, tidak ada topan, pokoknya hasilnya tetap. Mungkin bisa juga PNS tadi bisa kategori miskin kan, kalau dia udah ambil
uang 100 juta habis dan gajinya tinggal 300 habis lagi sebulan kan tidak mencukupi, bisa juga dia kategori miskin itu. Bisa. Enggak kita kena. Iya. Berarti ASN bisa dapat. Ya, Pak Ustadz, ya. Kalau Sementara miskin. ASN itu rata-rata kredit. Bagaimana caranya? Ya, Rabut kita itu. Jadi kataku deh kepada hal yang sia-sia dipergunakan sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Enggak semua ASN kaya, ada ASN yang cukup melarat. Ya. Kebanyakan tanya itu. Nah, hartanya. Mungkin karena sakitnya kan, karena sakit tadi dia berobat terus. Nah, ya. Itu enggak, itu hal yang apa kan? Ya, misalnya diperjudikannya misalnya. Habis tidak cukup untuk makan kebutuhan pokok. Apakah memang mutlak meninjau tidak cukup kebutuhan Kita pokoknya? kaji dulu PNS itu kan termasuk golongan miskin atau orang kaya. Bukan masalah dia ada kredit atau tidak dulu. Kan itu Ustaz kan. golongan kaya ya. Tentu dia termasuk golongan kaya usaha kan. Bukan kaya harta. Kalau secara Sudah negara, Pendapatan menetap. Pendapatan Mau menetap. topan, mau badai, mau dari gempa, penghasilan agama tetap. misalkan lah golongannya. Jadi masyarakat lain ini kalau nggak mendodos nggak dapat hasil kan itu digolongkan dia miskin. Hah? Yang pada intinya miskin. Nggak mesti lihat PNS ini itu ya. Yang miskin. Intinya miskin. Sebenarnya kita ini berpatokan dari 8 snip ini tadi. Iya. Jadi 8 snip ini tadi, macam mana pun kita cara membagikan, istilahnya kebijakan dari si pembagi. Siapa yang layak untuk menerima? Kan begitu. Pertama, Dan masalah bukan kebijakan ini hukum. Ya, kita- kalau bisa kebijakan udah enak Ustaz Ini ya. sebenarnya udah ada halus kali ini. Karena ini Apanya? kan masalah penerima ini yang jelas diutamakan oleh Al-Quran sama hadis kan fakir miskin. Fakir. Kan ini prioritas. Kalau ada yang lain baru kita kasih. Ada fisabilillah atau hamba sahaya tadi kalau memang ada di kampung kita baru termasuk musafir, mualaf kan. Sementara golongan yang rata-rata kalau lihat keadaan sekarang mayoritas desa hanya kita dapati 3 golongan ini mayoritas. Contohnya Amil, begini, fakir dan miskin. misalnya ada seorang honorer, dia sudah 40 tahun baru diangkat menjadi ASN. Itu pun golongan yang terendah, tamat SMP, ijazahnya mungkin kan. Berarti kan gajinya sekitar 2 juta lebih. Sementara anaknya udah banyak. Rumahnya belum ada yang selama ini ngontrak kan. Artinya dia masih butuh untuk kebutuhan hidup yang lain. Dia itu termasuk orang yang mampu atau termasuk masih orang miskin? Kalau menurut saya masih miskin. Itu. Miskin. Miskin. Kan nggak bisa menurut ini. Menurut pandangan agama miskin nih. Hah? Pandangan agama miskin. Miskin. Ya, nggak Kembali pendapat tadi dah, Ustaz, Pendapatannya per hari tidak pendapat mencukupi kita kembali kebutuhan. kepada majasatul iman yang dikatakan miskin tadi. Yang penting Yang itu punya usaha menetap ini kan nggak bisa digolongkan. Tapi kan tidak mencukupi ada usahanya itu tidak usaha kita mencukupi. kalau tidak mencukupi untuk kebutuhan kita tetap dikategorikan miskin. Pokoknya Ada jangan usaha kita yang menetap penting itu. jangan dia kredit ya Ustaz ya. Gara-gara kredit dia nggak dapat gaji lagi. Yang penting lagi orang yang betul-betul sudah merasa mampu ini janganlah dia menerima lagi harta zakat itu. Kalau sudah kita merasa mampu kita mengeluarkan zakat kita, untuk apa lagi kita terima kan? Karena sebaik itu Ustaz ya, lebih baik tangan di atas ya. Ya. Jangan tangan di bawah. Jadi, kurasa Memang satu persoalan ini Ustaz. Karena tujuan kami ya saya pribadi mengakui ada kesalahan selama ini saya perbuat. Mungkin karena ketidaktahuan, karena sudah tahu saat ini dari media sosial atau dari ustaz-ustaz yang lain, koordinasi dengan teman-teman lain bahwa kesalahan itu ada dilaksanakan, makanya kami ajaklah untuk Ustadz hadir pada malam ini untuk menyampaikan ini supaya untuk ke depan kami bisa menerapkan kalau hak itu ya tetap hak, yang batil tetap batil. Itu tujuan kami sebenarnya Ustadz. Tahu begitu? Ya, kewajiban kini mana menolong aku hadir menyampaikan ini. Ya emang kan kewajiban agama itu kan bukan pada Ustadz, kan semua umat Islam. Tapi karena Ustadz punya pengetahuan, ada kitabnya, mungkin lebih cenderung kita menanyakan pendapat kepada Ustadz tadi, kan ya itunya cuma ini. Gue kita kenal. Jadi yang ada pendapat bagian amil 3 bagian 3
dari Sepertiga. sepertiga bagian itu memang ada, Pak Ustaz. Selama ini kan begitu. Selama ini kan memang gitu. Ya mungkin karena di kampung-kampung itu hanya 3 tadi kan, amil, fakir, miskin. Ya. Karena itulah mungkin jadi Pemahaman ya. masyhur sepertiga ini kan, masyhur sepertiga ini. Jadi sebenarnya sepertiga itu tidak bisa jadi, bukan patokan itu. Iya. Kalau nanti 4 asnafnya di situ nggak bisa lagi sepertiga itu kan. Jadi mungkin masyhur sepertiga itu di tengah masyarakat kita karena selama ini kita hanya mengenal fakir, miskin, amil. Lalu karena dalam fikih atau dalam kitab-kitab ulama mesti disamakan ini bagiannya setiap sinif tadi kan, hanya dibagi 3 lah ini kan. Iya. 1/3 pertama untuk miskin, ambil yang kedua untuk fakir. Sebenarnya bang nggak banyak itu, karena kesalahan seperti ini anak-anak yang bagikan itu digaji 5.000 cuma per orang, seharusnya kan jadi amil orang tuh. Kalau dibagi hak amil adanya sekitar 30 orang. Ini yang pembagi itu anak-anak yang ngasih antar ke rumah-rumah, kalau di sana dikasih 10.000 satu orang. Dia yang capek ngantar, sementara bos-bosnya tadi di masjid. Saya kan orang kategori amil juga. Ya tapi mungkin beda lagi karena memang kita kan 2 meter. Tapi alhamdulillah seperti bilang Ustadz Amin tadi, kalau kita sini Ustadz selama ini kejujuran lah kita sampaikan kan. Kalau yang membagikan itu memang anak-anak, kami jarang pakai anak-anak, memang mayoritas layang lajang. Kami kasih uang, kami kasih beras, karena kami anggap itu bagian daripada amil orang itu. Tidak pun sampai hati kami. Jadi kalau anak-anak kita boleh juga tuh Pak Ustaz. Kalau anak-anak kita libatkan dalam penyerahan atau pembagian zakat itu bagaimana? Sebaiknya dewasa, Sebaiknya dewasa. karena lebih memudahkan melihat data masyarakat pun lebih mudah ya kan. Sementara saya Kalau dengar SMP kan atau kalau SMA. jual beli saja pun tidak boleh anak-anak kecil itu. Berarti kira-kira teman-teman semuanya lah ada kira-kira mengganjal lagi, kalau ada ya Mengganjalan pokat menyampaikan ini. sampaikan. Mungkin Kita diskusi. mungkin ini pertama-tama ini agak susah dijalankan di masyarakat kan, menerapkannya kan, tapi nanti insya Allah ke depannya kan memang memulai Bisa. itu agak sulit kan, memulai lambat laun masyarakat kita mungkin sudah menerima, Dan apalagi tugas ditambah kita memberikan pengertian. Karena sebelum kita lain pengajian dai, gue mau sedikit ku sampaikan hadir. Jadi kait tanggapan, ya kona menjanggal di hatimu, pembagian menan bagikan mikalak toleh. Iri dapat nah. Artinya Ah, pembagian amil selama ini misalnya aku dapat buat ambil masak money mo. datang lagi. 2 sak aku dapat 2 sak belian, ku menjanggal hatimu bagikan kali mie. Pasti. Ya. Gue memang kukupas sedikit hadir dai. Kalau masalah itu memang lebih sulit menerapkan tapi adanya. kalau sudah nanti berhasil di Kalau tingkat sini dua, insya Allah berhasil cepat. insya Allah di anak laut akan mengikut kan. Khusus selama aku mengajak kali dia. Ya, saya harus naik kuno kalau. Karena si bos nak kena tadi Ayo dan siapkan ada. udah ya percaya. Iya. Jadi kita rangkum maupun utama kita ajukan megeci Masalahnya posisi amil lebih yang jelas posisi amil itu supaya sah secara hukum agama, sah secara peraturan, tentunya kita ambil dulu kedua-duanya. Kalaupun tidak terjangkau, tentu kita cari posisi aman agama dulu, Ustaz kan. Nah, kalau apakah cukup memang boleh hanya kepala desa saja. Apa bisa kami lakukan apabila, karena ini kan hitungan hari lagi, besok udah tanggal 26 kan. 26 Ramadan. Malam 27 kebiasaan masyarakat sudah mengantarkan ikat fitrah. Jadi kalau memang kita pilih sebenarnya peraturan pemerintah dengan penyampaian para ulama di kitab-kitab mereka juga agak mudah juga. Mudah ya. Agar kita kepala desa kita dekat,
kita sodorkan nama-nama, terutama dulu pengurus SARA dulu kan, kemudian yang prioritas. orang-orang yang bisa ikut membantu kita dalam mendistribusikan zakat. Kita masukkanlah nama-nama itu semua kan, kita usulkan kepada Pak Kecil atau kepada desa tadi supaya di SK-kan, minimal SK itu jadi pedoman juga, dan ke KUA nanti merekomendasikan lagi kan. Bisa secara Memang kau ada. Kita yang undang-undang Papua. Baru yang terakhir seperti penjelasan Ustadz dari awal tadi, bahwa bagian amil itu hanya dihitung sebagai upah kan. upah. Artinya apabila si amil itu memang orang miskin, berarti boleh dia dapat dua bagian. Artinya upah dapat, bagian miskin dia boleh. Tapi apabila amil yang ada nanti termasuk orang kaya, berarti cuma dapat dia bagian amil. Ya, datang mau jelas itu. Seperti kalau lulus PNS, badeng luar SK na ya pun statusnya. Madeng loh, gajinya. Hah? Berarti tong miskin itu. Tanggal 17 nanti. Yang penting kemampuan kebutuhan rumah tangganya tadi ukurannya kan. Belum pun lulus PNS, Banyak ada itu banyak kayak dia usahanya. Utang dah mengharta istrinya kan. Harta Kadang istri nang ngasih penghasilan, suami Suaminya tetap melarat. suaminya melarat kan. tapi kalau PNS pengetahuan saya pun ini hukum juga ada usaha kan, karena PNS itu apabila perempuan PNS istrinya suaminya enggak, tanggungan tunjangan. tunjangan Suami ada. suami masuk kan, gugur artinya itu. Kepala keluarga tadi kan. Tapi yang Kan tanggung jawab menafkahi kan laki-laki. dia kan posisi tadi yang kita apa ini kita ambil bentuknya. Ya, alhamdulillah lah, saya kira pencerahan ini mudah-mudahan bisa kami terapkan Ustadz. Bantu juga doa supaya terbuka hati masyarakat kami, terbuka hidayah, supaya kami jalankan nanti tidak ada problem, tidak ada keributan. Nah, insya Allah apa yang disampaikan mungkin bukan Ustadz aja yang sudah kami tanyakan, memang mungkin perorangan kami yang ada di sini sudah termasuk Ustadz Amin ini sebenarnya Ustadznya dia cuma untuk memuaskan ini. Ada Ustadz yang lain yang kami datangkan seperti Ustadz tadi dari desa lain supaya penjelasan itu lebih memuaskan lah, meyakinkan kami. Padahal kalau kami ingin pun YouTube rasanya kurang juga puas kok belajar di YouTube, karena belajar itu lebih baik langsung kan. Jadi ilmu yang Ustaz sampaikan kami ini mohon diizin untuk kami amalkan. Bantu doa Ustaz supaya terbukalah hati masyarakat dan percaya masyarakat pada kami menjalankan amanah ini nantinya. Terima kasih sebelumnya, lebih kurang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mati. Terus ada jam.